data-datanya? Oke. Oke, mungkin kita mulai saja, dan nanti mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian mahasiswa di sini juga bisa setelah selesai presentasi bisa memberikan masukan-masukannya, dan kita bisa adakan sesi tanya jawab setelah presentasi selesai, dan semoga ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Mungkin untuk pertama saya panggil untuk Edwin yang in between house untuk bisa mempresentasikan karyanya. Terima kasih, Edwin. Selamat malam yang hadir di room. Saya perkenalkan dulu, nama saya Edwin. Saya dari Universitas Tarumanegara. Sekarang sudah semester akhir. Proyek ini merupakan proyek semester 7 saya, tugas pertama, yaitu temanya tentang urban dynamics. Proyek saya ini berjudul Pemantara. Latar belakang yang saya ambil yaitu dialognya itu tentang pemulung. Pemulung itu yang bisa kita sebut sebagai pengumpul sampah merupakan komunitas yang unik. Kenapa? Karena keberadaan mereka ini secara tidak langsung juga mengolah limbah atau sampah dan juga sebagai sumber penghasilan mereka. Namun kehadiran mereka di kota seringkali tidak diterima oleh sebagian masyarakat, khususnya kehadiran tempat tinggal mereka yang miskin, yang sering dianggap sebagai perusak citra kota dan masalah kumuh. Di antara dua kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa apakah dengan arsitektur ini kehadiran mereka ini dipertahankan atau justru disingkirkan dari kota. Lalu apakah mereka merupakan komunitas yang menyebabkan kekumuhan di kota, atau kehadiran komunitas ini malah justru sebagai salah satu anggota yang turut memecahkan masalah lingkungan, khususnya sampah, sejauh kesadaran masyarakat di kota itu masih kurang. Lokasi proyek saya ambil itu di bantaran Kali Tomang, banjir Kanal Barat. Tapak ini berada di Tomang dengan berbagai masalah, yaitu banyak sampah di bantarannya. Yang kedua itu kurangnya akses dari bagian sisi kiri ke kanannya. Contohnya itu, ini ada gambaran itunya. Jadi orang dari sisi kiri warganya itu kalau mau ke kanan itu harus lewatin jembatan yang bagian atas sana, ataupun harus melewati jembatan rel kereta api. Jadi dasar pemikiran saya itu bahwa pemulung ini merupakan komunitas unik, namun ada kontrasnya, yaitu ada kesenjangan sosial, yaitu penguncilan masyarakat ini. Nah, untuk pemulung ini jadi saya pikir apakah ada solusi yang bisa kira-kira dapat menjawab untuk merancang sebuah tempat tinggal bagi mereka. Jadi yang saya pikir yaitu gimana mengkontribusikan komunitas ini ke masyarakat sosial sekitar, dan mereka itu harusnya lebih produktif. Dan yang kedua itu mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu merupakan komunitas yang dapat
eh, kayak udah sampai bioskop ya kan mencintai lingkungan gitu deh. Jadi konsep masanya itu saya ambilnya site di bantaran kali. Saya meletakkan masanya, lalu masanya berdasarkan dasar pemikiran tadi saya membagikan menjadi dua. Satunya untuk eksistensinya, yang satunya untuk produktivitasnya. Untuk eksistensi saya yang pada gambar 4 itu saya di ekstruk. 5 itu untuk kontribusi ke sosialnya. Yang 6 saya eksposin, saya angkatin supaya terlihat. Yang 7 itu ya di meshing gitu. Untuk konsep bangunannya, jadi bagian yang diekspos itu saya mengambil konsep dari plastic degradation. Saya ingin menunjukkan bahwa eksistensi sebuah yang semerawut itu tidak beraturan, belum tentu kumuh. Jadi saya membentuk sebuah ruang dan yang saya meletakkan sebuah struktur. Struktur ini terbuat dari bambu dan ini merupakan area ntar yang dijadikan sebagai ruang hobi bagi si pemulung ini. Yang ke-12 itu saya bikin sirkulasi yang ntar ke bawahnya itu ada sebuah port atau pelabuhan kecil. Yang 13 itu konservasi air hujan, ntar di sananya itu ada, jadi air hujan itu akan ditampung di dalam satu bak, lalu di endapan, kan ada air kotornya itu, ntar saya membuat kayak endapan air kotor itu ntar ke air bersih. Yang 14 itu saya menggunakan urban farming, jadi tanaman-tanaman yang saya pilih itu tanaman-tanaman yang krusial terhadap iklim subtropis. Jadi yang 15 itu saya bikin dari floating struktur terdiri dari drum-drum bekas. Dan yang terakhir itu ventilasi silang yang terbuat dari bambu-bambu yang dipotong. Ini denanya. Jadi itu ada keterangan denanya. Untuk yang ke-9 itu seperti sebuah pelabuhan kecil untuk yang digunakan untuk penyeberangan, karena saya melihat kebanyakan mereka itu menggunakan jembatan kereta api itu untuk menyeberang, jadi agak riskan dan menurut saya kurang efektif juga. Jadi saya bikin kayak ada perahu getek gitu yang ditarik dengan tali yang lebih tradisional. Ini ada potongannya. Nah, untuk bahan-bahannya itu saya ini ada survei ke lapangan. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang saya dapatkan di daerah sekitar, seperti drum, bambu, keranjang bekas, keranjang soft drink dan lain. Ini contoh tampaknya. Jadi ruang hobinya itu ntar di bagian atas, jadi kayak ada tempat duduk gantung gitu. Dan ruang di dalamnya ada ruang makan dan ruang tidur untuk anak si pemulung. Nah, untuk konsep makronya ini, jadi ntar itu kayak jenisnya kayak portable, jadi banyak. Jadi menurut saya itu terbentuknya akses kawasan, jadi semua warga itu mungkin bisa menggunakan rumah pemulung ini dijadikan sebuah kayak tempat pencapaian ke tempat seberangnya. Dan kegiatannya itu, jadi tempat ini kan mungkin ditanam tanaman yang banyak ini bisa juga kan kemungkinan dijadiin pasar gitu.
presentasi saya sekian.